ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij alal muslimina ya qawiyyu ya matin wa kusyarradh zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lil farjil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Sekarang kita tiba di sesi review bab nikmah wa bi'sah wa ma jara majraha dan fi'il-fi'il lain yang sefungsi, yang sama fungsinya dengan nikmah dan bi'sah, yaitu lil madhi untuk memuji atau lil zammi untuk mencela. Jadi langsung saja dimulai dari nikmah dan bi'sah sebagai induk dari af'aludz zammi wal madhi, dimulai dari nikmah dan bi'sah. Nikmah atau bi'sah. Paham? Terlepas dari adanya khilaf ulama, mayoritas menyatakan nikmah dan bi'sah adalah kalimat fi'il, bukan kalimat isim. Tapi ghairu mutasarrif, tidak bisa ditasrif secara istilahi. Jadi tidak ada fi'il mudhari', masdar, fi'il amar, isim fa'il dan sebagainya. Memang bisa ditasrif secara lughawi, tetapi terbatas hanya mufrad mudzakkar dan mufrad muannas. Tidak ada tasniyah mudzakkar, tasniyah muannas, jamak mudzakkar, jamak muannas, apalagi ghaib, mukhatab, mutakallim, tidak ada. Paham? 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 Maka nikmah dan bi'sah karena dia fi'il, dia otomatis harus punya fa'il. Setiap fi'il mesti punya fa'il. Paham? Paham? Maka relasi nikmah bi'sah, hubungan nikmah bi'sah dengan fa'ilnya itu sama dengan hubungan fi'il dengan fa'il seperti biasa. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Fa'il mudzakkar, fa'il muannas dan sebagainya. Cuma karena bi'sah dan nikmah ini terbatas ke mufrad mudzakkar dan muannas, maka bisanya hanya nikmah dan nikmat. Tidak ada nikmah nikmu, tidak ada nikmata nikmatu, tidak ada nenekmu. Paham ya? Tidak ada bi'sah bi'su, baik itu bi'su jama' atau bi'su saulin. Paham? Itu tidak ada. Paham? Jadi relasinya persis seperti hukum fi'il fa'il. Nah, fa'ilnya nikmah itu sama seperti biasa. Sebagaimana fa'il ada dua macam, fa'il zahir, fa'il dhamir. Begitu pula nikmah dan bi'sah. Fa'ilnya itu ada yang berupa satu, isim zahir. Jelas? Jelas? Cuma syaratnya kalau isim zahir satu, mashubu al, dia dibarengi al. Tidak boleh nakiroh tanpa al. Paham?
Makrifat sekalipun kalau tidak ada alnya tidak boleh. Nikmat zaitun tidak bisa. Paham ya? Paham ya? Tidak ada nikmat zaitun, tidak ada. Mesti sesuatu yang bersifat umum tetapi ditaksis dengan ada al. Paham? Contoh. Saya ngambil hadis. Nikmatil. Nikmat ya. Karena tak muannas, tak taknis. Nikmat al-bid'atu. Hadhihi. Paham? Nikmat al-bid'atu hadhihi. Cuma karena ada hamzah wasal di sini. Hamzah wasal itu tasqutu fid darjih, dia terjepit antara ta dan lam. Hamzah wasal dianggap tidak ada. Kalau mengingat lam sukun, ta juga sukun, hamzah wasal dianggap tidak ada, maka yang di depan harus diharkati. Maka li'anna sakin idza hurrika bil kasri. Soalnya ada ustadz dari tetangga sebelah, nikmatul bid'ati. Loh, kalau anu kiai, katanya ada ulama yang mengatakan nikmat itu kalimat isim. Bagaimana kalau dianggap isim? Berarti apa bisa dibenarkan? Iya, kalau tidak ada tak tanis. Kalau ada tak tanis jelas fiil. Paham? Karena tanda-tanda fiil itu apa? Tak tanis. Jelas. Ya, jadi tidak bisa dicari pembenarannya. Kalau salah, salah. Paham? Paham? Husnudzon itu ada tempatnya. Kalau malam-malam sembunyi-sembunyi bawa kambing orang, husnudzon itu mungkin beli tadi pagi. Tidak bisa. Paham? Jelas? Oke. Kemudian yang kedua bisa berupa isim. Syarat yang kedua, mudhafun ila mashubi al, atau dimudhafkan fa'ilnya dimudhafkan. Boleh fa'il tidak ada al tetapi dia mudhaf ke mudhaf ilaih yang ada. Jadi contoh di dalam alfiah itu apa? Nikmah, uqbal, jelas? Jelas? Yang kedua, fa'ilnya boleh berupa isim dhamir. Isim dhamir yang mustatir. Paham? Paham? Tetapi dengan syarat diikuti oleh tamyiznya. Paham? Paham? Contohnya di alfiah nikmat qauman ma'syaruhu. Paham? Paham? Nikmat qauman ma'syaruhu. Jadi fa'ilnya nikmat mana? Dhamir. Dhamirnya apa? Ditafsir oleh qauman. Jadi bisa hum. Paham ya? Kalau melihat makna bisa hum, kalau melihat lafaz hu, karena lafaznya qauman tetap mufrad. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, bagaimana ini pecahan dari masalah ini? Bagaimana jika isim dhamir yang ketiga ada isim mutmar, oh ya. Mustatir ya. Halo. Diikuti oleh sekarang bagaimana jika isim mutmar baris? Paham? Masih diikuti
Nah, ini yang fihi khilafun. Fihi khilafun masyhurun. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Paham? Paham? Halo? Jelas sudah? Jadi sekali lagi hubungan fa'il dengan nikmah dan bisa itu fihi ahkamul fi'li ma'a fa'ilihi. Jelas? Jelas? Nah, setelah nikmah atau bisa kemudian ada fa'il, itu standarnya diikuti oleh al-makhsus, baik bil madhi atau bil dhammi. Makhsus bil dhammi, gampangnya makhsus bil dhammi ayil makhsus bil madhi ayil mamduh, yang kok kok insyaallah mamduh, yang atau mazmum, yang dicela. Paham? Dalam konteks ini hadhihi ini yang makhsus. Ini tidak ada, disimpan. Bisa jadi huwa. Paham? Paham? Jadi komposisinya begitu. Nikmah bisa diikuti oleh makhsus, baik bil madhi atau bil dhammi. Jelas? Jelas? Jadi harus ada, makhsusnya itu harus ada. Mau jelas seperti ini, nikmatil bid'atu hadhihi, atau disimpan seperti nikmat uqbad kurama huwa misalkan. Kayak seperti tadi di pengajian Dardir itu nikmal akhus sholih, nikmal akhu huwa. Paham? 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 Nikmatil mar'atu hiya. Nah, ini namanya apa? Paham? Paham? Atau makhsus boleh tidak disebut, bahkan dianjurkan untuk tidak disebut, illa idza taqaddama alaihima itu fi'il 2, paham? Mus'irun bil makhsus, kecuali jika di depan nikmah dan bisa sudah ada lafadz yang menunjukkan makhsus, maka makhsus tidak perlu disebut. Paham? Paham? Contohnya yang ini, contohnya yang ini. Zaidun ni'mar rajul. Tidak perlu Zaidun ni'mar rajul Zaidun. Paham? Kalau ditanya maksudnya dibuang, jangan nyebut Zaidun tetap mubtada. Paham? Mana maksudnya dibuang? Kok dibuang? Karena sudah ada mus'ir. Jadi di dalam nikmah dan bisa kita mengenal istilah maksus, kita mengenal istilah mus'ir. Mus'ir itu bukan maksus, tetapi menunjukkan adanya maksus. Sampai di sini jelas? Jelas? Nah, fa'il lagi yang keempat adalah ma. Lafad ma. Bi sama nikmama kemudian menjadi
ni'ma. Nah, ini ulama beda pendapat. Misalkan ni'ma atau bi sama. Bi sama starau. Paham? Maka ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah fa'il, ada yang mengatakan itu adalah tamyiz. Kalau fa'il berarti isim ma'rifat. Kalau tamyiz berarti ma isim. Halo? Jelas? Jelas? Oke. Ini terkait nikmah dan bisa secara umum. Karena ini perlu dipahami karena fiil-fiil lain yang sefungsi sama fungsinya dengan harus mengikuti peraturan ini. Jadi peraturan ini harus dipahami lebih dulu. Jelas? Oke, pause. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bagi tiga term. Term pertama tadi sudah. Sekarang term kedua dari segi posisi i'rab. Dari segi posisi, karena kita paham bahwa setiap komposisi itu tidak lepas dari i'rab. Tidak lepas dari penjelasan tentang i'rab, baik lafzon atau mahallan. Paham ya? Lafzon jika dia mu'rab, mahallan jika dia mabni. Jelas? Nah, setiap komposisi lengkap yang mutalazimen, mubtada dengan fi'il dengan itu disebut jumlah. Paham? Dan setiap jumlah ada mahalnya, kecuali ada beberapa jumlah yang tidak ada mahalnya. Seperti jumlah yang menjadi silah, itu tidak memiliki mahal dalam i'rab, la mahalla laha minal i'rab. Nah, selain itu rata-rata jumlah punya mahal. Kita tahu nikmah dan bisa, paham? Itu komposisinya fi'il fa'il. Maka jumlahnya disebut jumlah fi'liyah. Paham? Paham? Kita ambil contoh yang tadi itu, yang hadis. Ni'matil bid'atu hadhihi. Paham? Paham? Dalam mengidentifikasi i'rab komposisi seperti ini, ulama nahwu beda pendapat. Yang disebut di Alfiyah ada dua pendapat. Paham? Paham? Halo? Yang pertama, ini jumlatun apa? Jumlah fi'li raf'in mubtada'un khabarun muqaddamun. Jelas? Jelas? Yang ini mubtadaun muakhkharun. Jelas? 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 Ada yang mengatakan ini jumlatun mustaqillatun, jumlah yang independen. Paham? Paham? Yang ini, hadhihi ini mubtada khabarun min mubtada'in mahdhufin wa taqdir hiya hadhihi, hiya hadhihi. Atau kalau Zaidun ya huwa Zaidun. Paham? Paham? Mana penghapus tadi? Hiya yakni al-mamduha.
yang halo. Nah, hiya ini mubtada, ini paham? Yang dipuji adalah hadhihi. Kalau yang dicela al-mazmum hadhihi, al-mazmumah hadhihi, al-mazmum hadhi, hadza. Jelas? Jelas? Ada yang ketiga, nah ini sedikit yang berpendapat seperti ini. Ini nikmatil bid'atu jumlah apa? Mustaqillah. Hadhihi ini maksudnya itu menjadi mubtadaun. Wa khabaruhu mahdhufun. Paham? Menjadi mubtada dan khabarnya wa takdir hadhihi mamduhatun. Hadhihi al-mamduha. Paham? Ini mubtada, ini khabar. Kalian mau pakai yang mana? Terserah. Cuma yang banyak 1, 2. Yang sering dipakai 1. Saya kalau ngaji kitab ketemu dengan nikmah bisa yang paling banyak dimaknai seperti ini. Paham ya? Paham ya? Jelas? Oke. Sekarang kita masuk sesi terakhir pembahasan ini setelah nikmah dan bisa, yaitu majroha, fiil lain yang diberlakukan sama seperti nikmah dan bisa, yakni lil madhi wal dhammi. Paham? Ada beberapa fiil. Yang pertama sa, itu lil dhammi, berarti sama dengan paham? Tidak ada masalah. Semua hukum bisa berlaku ke saat. Paham? Persis. Seperti ada terkait musir, terkait maksus, terkait fa'il, sama persis. Paham? Yang B, yang persis juga kullu fi'lin sulasiyin. Semua fi'il ala wazni apa? Fa'ula. Paham? Lil madhi, untuk paham? Seperti nahu syarufa au lil dhammi nahu la'uma. Paham? Semua ketentuan yang terkait ini bisa berlaku juga untuk fi'il sulasi yang ala fa'ula, yang mau diberlakukan seperti nikmah dan bisa dengan komposisinya. Ada yang tidak. Contoh, syarufah zaitun, itu tidak seperti itu berarti. Paham ya? Paham ya? Syarufah zaitun, la'umah amrun, tidak berlaku seperti nikmah atau bisa. Kalau mau diberlakukan seperti nikmah bisa, ya ada maksud, ada fa'il. Contoh, syarufar rajulu zaitun, la'umar rajulu amrun. Paham? Paham? Sama dengan sa'ah. Dan ini hanya fi'il madinya saja, fi'il mudhari'nya enggak. Yasu'u, tidak bisa berlaku seperti yasu'ur rajulu zaitun, tidak bisa. Paham ya? Yasrufur rajulu zaitun, tidak bisa. Paham? Paham? Jadi hanya berlaku apanya? Fi'il madinya. Karena ada yang menjelaskan fi'il mudhari itu fi'il yang penuh masalah. Dia baru tenang jika sudah ada perempuan di sampingnya. Ya kan?
Fi'il mudhari itu mabni sukun kalau ada ketemu dhamir jamak muannas. Baru sukun. Sukun itu kan tenang nanti. Paham? Insyaallah. Kalau ada jumlah kuno masalah itu jumlah fi'il mudhari. Cek satu. Jelas? Insyaallah. Cek. Apa lagi? Yang jarah. Cek satu. Cek satu. Apa lagi yang jarah? Hah? Habada. Cek satu. Kemudian habada. Itu lil madhi. Tahu? Kalau demi lupa lah gimana rek? Boleh demi. Hah? La habada. Betul. Paham? Paham? Cek. Paham? Jelas? Cek. Nah, cuma dalam habada ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Paham? Paham? Pertama, hal yang perlu diperhatikan pertama, za wal fa'il. Yang jadi fa'il adalah za. Paham? Paham? Bentuknya mufrad mudzakkar. Makanya tidak ada habbat zi, tidak ada. Paham ya? Paham ya? Halo? Jadi adanya cuma habbaza. Sakus bagusa ini titik. Paham? Paham? Yang kedua, za harus tetap mufrad mudzakkar. Paham? Za harus tetap wa in kanal makhsus, senajan ada apa? Ghaira mufradin mudzakkarin. Walaupun maksusnya bukan mufrad mudzakkar, bisa jadi mufrad, bisa jadi mufrad. Bukan mufrad mudzakkar pokoknya, bisa jadi mufrad atau tasniah. Atau tasniah apa dulu? Atau tasniah? Atau jamak? Atau jamak? Paham? Za tidak berubah. Tidak kemudian jadi habbaza zaidun, habbaza zaidani, habbaza zaiduna, habbaza hindun, habbaza hindani, habbaza hindan. Tetap. Paham ya? La habbaza amrun, la habbaza amrani, la habbaza amruna, la habbazat hindun, la habbaza hindun, la habbaza hindani, la habbaza hunut misalkan. Tetap tidak berubah. Za tetap habbaza. Paham? Ini pasangan yang mengajarkan kita pada kesetiaan. Jelas? Jelas. Apapun di belakangnya ini tetap konsisten. Mufrad? Paham? Baik setia kepada pasangan atau setia kepada kesendirian. Paham ya? Paham? Halo? Nah yang menarik lagi, apakah fa'ilnya habba harus? Tidak ternyata. Paham? Fa'ilnya habba tidak harus? Dia bisa punya fa'il lain.
Tetapi karena bukan pasangan aslinya, bukan pasangan yang pertama, dia move on. Jelas enggak? Jadi ketika habba bertemu dengan siwadza, nah, paham? Ketika fa'ilnya berupa habbah, fa'ilnya tidak berupa za, paham? Maka konsekuensinya jelas? Jelas? Satu, rafa'ah fa'ilahu au jarrahu bil ba'i. Dia merupakan atau menjirkan, halo, atau mengejirkan apanya? Dengan, paham? Contoh, habbar rajulu atau habba bir. Jelas? Ini ba zaidah. Jadi ngejirnya karena ba zaidah, aslinya mahal. Paham? Paham? Yang kedua konsekuensinya jawazu dhammil, jawazu fathul, jawazu fathil ha'i au dhammiha. Boleh haknya dibaca tetap fathah atau dibaca, paham? Paham? Jelas enggak sampai di sini? Ini kalau fa'ilnya habba tidak berupa. Kalau fa'ilnya berupa dha, tidak bisa dirubah-rubah sudah. Ini yang kesetiaan yang saya maksud. Paham? Paham? Kalau fa'ilnya bukan dha, ya bisa tetap seperti bersama dengan dha atau bisa berubah. Jelas? Jelas? Yang jelas habba bisa move on. Tidak ada dha, bukan kemudian tidak beramal, tetap beramal. Cuma fleksibel. Jelas ya? Oke, saya kira sampai di sini penjelasan atau review tentang bab nikmah dan bi'sah wa majraha. Insyaallah kita ketemu di bab lain. Akhiran, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.